Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Ketemu lagi di channel Nisrina Media. Yuk kita lanjut cerita yang kemarin di part kedua. Sekarang kita masih di bab kelahiran Rasulullah. Kemarin kita ada di halaman 11. Sekarang kita lanjut di halaman 12. Nih, Nabi Ibrahim berangkat ke Mekah. Adik-adik siap ya? Sekarang kita bacakan lagi kisahnya. Adik-adik tersayang, dengan izin Allah, Bunda Hajar pun mengandung. Tidak lama kemudian, lahirlah Nabi kecil yang diberi nama Ismail. Dengan dada yang dipenuhi kasih sayang dan rasa syukur mendalam atas karunia Allah, Nabi Ibrahim mendekap Ismail erat-erat. Sudah puluhan tahun beliau menantikan seorang anak. Kini pada usia senja, anak yang didambakan itu lahir. Air mata sang Nabi berlinang-linang menahan haru. Engkaulah belahan jiwaku, engkaulah penerus dakwaku kelak, bisik Nabi Ibrahim kepada bayinya yang mungil. Sejak itu, hari-hari Nabi Ibrahim dipenuhi dengan tawa Ismail di sela-sela kesibukan berdakwah. Beliau selalu menyempatkan diri untuk menggendong sang bayi. Bunda Sarah juga sangat menyayangi Ismail. Beliau sering membantu Bunda Hajar mengasuh sang bayi. Nah, lihat Kanda, bisik Bunda Sarah sambil mendekap Ismail. Alangkah miripnya bayi lucu ini denganmu. Nabi Ibrahim tersenyum mendengar perkataan itu. Bunda Hajar pun membalas senyumnya. Namun adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim adalah suami yang lembut. Beliau tahu bahwa walaupun amat menyayangi Ismail, sebenarnya Bunda Sarah sangat ingin memiliki putra yang lahir dari rahimnya sendiri. Putra saleh yang akan melanjutkan dakwah mereka. Nabi Ibrahim menyadari beratnya perasaan Bunda Sarah. Beliau sangat ingin meringankan beban itu. Karena itu, dalam setiap kesempatan berdoa, Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah meminta agar Allah berkenan menurunkan seorang lagi penerus dakwah dari rahim Bunda Sarah. Adik-adik tersayang, lanjut ya. Belum lagi doa itu terkabul, Allah yang Maha Penyayang menurunkan sebuah ujian yang sangat besar. Nabi Ibrahim dititah untuk membawa Bunda Hajar dan bayinya pergi ke sebuah tempat yang sangat jauh. Sebuah tempat sunyi, tak berpenghuni, di tengah gurun yang tandus dan gersang. Perpisahan ini terasa sangat berat di hati Bunda Hajar dan Bunda Sarah. Namun, kehendak Allah ada di atas segalanya. Adik-adik tersayang, apa ya yang terjadi pada Bunda Hajar dan Ismail di tempat baru itu? Mau tahu kelanjutannya? Kita belajar dulu apa sih Abul Anbiya? Nih, ini adalah ilustrasi dari Bunda Hajar yang sedang mengandung. Nah, ini adalah ilustrasi dari Nabi Ibrahim yang sedang menggendong putranya Nabi Ismail. Dan Bunda Sarah sebetulnya bahagia ya, tapi di dalam hati kecilnya Bunda Sarah juga punya keinginan yang besar untuk memiliki keturunan juga, supaya ada penerus dakwah dari seorang nabi, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim, seperti itu. Oke. Abul Anbiya. Akhirnya Allah Maha Penyayang mengabulkan doa Bunda Sarah. Pada usia yang sudah lanjut, Bunda Sarah mengandung. Kemudian lahirlah Nabi Ishak. Dari keturunan Nabi Ishak inilah kelak lahir Nabi Yakub,
Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Yahya, dan Isa. Nah, ini kumpulan dari Bani Israel nanti adik-adik. Cikal bakalnya ada di sini dari keturunannya Nabi Ishak, terus lahir Nabi Yakub. Nah, di sini nanti adalah kumpulan dari Bani Israel. Dari Nabi Ismail lahirnya Nabi Muhammad. Nah, dari Nabi Ismail yang dilahirkan oleh Bunda Hajar itu nanti namanya Nabi Ismail. Nah, dari Nabi Ismail ini yang tinggal di Mekah itu nanti lahirnya adalah Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya atau bapak para nabi. Seperti itu adik-adik. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Oke, sumur Zam-Zam. Adik-adik tersayang, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala juga Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Bunda Hajar dan bayinya pergi jauh, jauh sekali ke tengah sebuah lembah tandus yang sekarang disebut dengan Mekah. Tempat itu merupakan tempat persinggahan rombongan pedagang, akan tetapi saat itu adalah saat-saat paling sepi sepanjang tahun. Tidak ada satu orang pun yang tampak di sana. Aku harus meninggalkanmu, kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada istrinya. Apakah ini kehendak Allah Subhanahu wa taala? Tanya Bunda Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam mengangguk pasti. Allah pasti akan menjagamu dan anak kita. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan Bunda Hajar dan Ismail dengan bekal seadanya. Tidak lama kemudian, air pun habis. Ismail menangis kehausan. Bunda Hajar kebingungan, apalagi saat itu air susunya pun tidak keluar. Kemana dia harus mencari air di tempat setandus ini? Bunda Hajar berlari ke puncak bukit terdekat. Ya Allah, hindarkan kami dari mati kehausan. Berikanlah kepadaku jika di sisimu ada air. Seperti itu doa Bunda Hajar kepada Allah. Lanjut ya. Namun tidak dilihatnya sumber air. Beliau pun berlari ke puncak bukit sebelahnya dengan dada berdebar penuh harap. Akan tetapi tidak juga terlihat air, hanya pasir dan pasir di mana-mana. Begitulah adik-adik tersayang, Bunda Hajar berlari bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah. Perjuangan Bunda Hajar itu diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam satu rukun haji, yaitu sa'i. Dalam melakukan sa'i, para jamaah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Nah, di antara adik-adik tersayang, apakah sudah ada yang pergi haji atau pergi umroh? Nah, kalau umroh, kita juga bisa melakukan sa'i. Seperti itu. Jadi, setiap orang yang melakukan sa'i, pahalanya juga mengalir untuk Bunda Sarah. Masya Allah ya, Bunda Sarah pahalanya banyak sekali. Nah, nih anakku, jerit Bunda Hajar sedih. Paling lama esok dia dan bayinya akan mati kehausan. Akan tetapi adik-adik tersayang, Allah Maha Kuasa. Ketika Ismail menendang-nendang pasir sambil menangis, keluarlah mata air yang terus dan terus memancar. Nama mata air itu adalah Zam-Zam. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Hajar dan bayinya dapat selamat. Tidak lama kemudian, datanglah kafilah dagang. Karena ada sumur Zam-Zam, mereka bisa menetap. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang menengok, tempat itu sudah menjadi pemukiman. Tuh, alangkah bahagianya Nabi Ibrahim melihat Ismail yang tumbuh menjadi anak yang saleh. Akan tetapi,
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan hal yang berat. Adik-adik tersayang, tahukah kalian apakah perintah Allah itu? Nah, ini adalah ujian bagi Nabi Ibrahim ya. Ketika Nabi Ibrahim menginginkan seorang putra, ternyata Allah berkehendak. Nah, apa ya kira-kira yang diperintahkan Allah terhadap Nabi Ibrahim? Kita cek ya. Sebelumnya kita baca dulu. Zam-zam tertimbun. Jadi, zam-zam yang sudah ditemukan ya, yang waktu itu dengan ketika ketika Ismail kecil menangis, itu kan zam-zam keluar ya. Nah, keluar zambiluni gitu. Bunda Hajar mengumpulkan air itu sambil berbicara dan berteriak gitu ya, saking senangnya ya. Akhirnya dinamakan air zam-zam seperti itu. Nah, itu zam-zam itu sempat tertimbun loh, adik-adik tersayang. Nih, ceritanya. Karena kelalaian manusia, badai dan banjir, sumur zam-zam pernah tertimbun dan dilupakan orang. Seorang bernama Muzaz pernah mencoba menggalinya. Walaupun telah mempersembahkan sesaji berupa pedang dan pelana emas, air tidak juga muncul. Sumur zam-zam akhirnya berhasil digali oleh Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad. Nah, nanti ada ceritanya ini adik-adik. Jadi, setelah tertimbun air zam-zam ini lama, lalu nanti ada kakek Abdul Muthalib bermimpi seperti itu. Dan akhirnya kakek Abdul Muthalib menemukan kembali sumur zam-zam yang tertimbun seperti itu. Ayo kita kembali ke cerita berikutnya untuk mengetahui apa sih perintah Allah selanjutnya kepada Nabi Ibrahim. Nah, ini adalah ilustrasi ketika Nabi Ismail kecil menangis dan menghentak-hentakan kakinya di pasir. Iya, Masya Allah ya. Jadi ini termasuk mukjizat Nabi Ismail ya. Kita kembali baca berikutnya. Nah, kira-kira apa ya adik-adik? Tuh, ternyata ada penyembelihan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakah yang lebih beliau cintai? Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah Ismail? Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putra kesayangannya itu. Saat pagi hari tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil Ismail. Anakku, dalam tidur ayah bermimpi menyembelihmu. Apa pendapatmu, nak? Ayah, jika ini kehendak Allah, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan takut, ayah. Insya Allah, aku bersama orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam memeluk Ismail erat-erat dengan penuh haru. Ayah mencintaimu, nak. Ayah bangga kepadamu. Nah, adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim membawa Ismail jauh dari rumah. Ketika sampai di tempat, dia akan disembelih. Ismail berkata, Ayah, jangan ragu. Lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kalau ayah akan menyembelihku, ikatlah aku kuat-kuat agar ayah tidak terkena darahku. Aku takut darahku mengotori bajumu sehingga pahalaku berkurang. Ayah, jangan ragu jika melihat aku gelisah. Karena itu, tajamkanlah pedang ayah. Tajamkanlah parang ayah agar dapat memotongku sekaligus. Telungkupkan wajahku, ayah. Jangan dimiringkan. Aku khawatir ayah bisa melihat wajahku dan merasa iba.
seperti itu ya. Merasa iba sehingga ayah jadi ragu melaksanakan perintah Allah. Kalau ayah merasa bajuku dapat menghibur ibu, berikanlah baju ini kepada ibu. Anakku, bisik Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketabahanmu menguatkan ketabahan ayah. Adik-adik tersayang, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar disertai panggilan, "Hai Ibrahim, engkau telah melaksanakan mimpi itu." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail bersujud penuh syukur. Mereka telah membuktikan bahwa mereka amat mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi segalanya. Masya Allah. Akhirnya Ismail digantikan oleh seekor domba yang besar dan gemuk. Nah, ini ada gambar ilustrasinya adik-adik. Tuh Nabi Ibrahim. Dan ini adalah Ismail. Seperti itu ya. Oke, kita belajar dulu ada pengetahuan sedikit tentang melempar zumrah. Iblis 3 kali menggoda Nabi Ibrahim di perjalanan menuju tempat penyembelihan putranya. Jadi ketika berjalan, mereka berdua itu bukannya tidak ada gangguan, tapi iblis mengikuti mereka dan menggoda mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam marah dan melempar iblis 3 kali dengan kerikil. Allah mengabadikan peristiwa itu dalam ibadah haji. Setiap jamaah wajib melontar kerikil di 3 tempat di mana iblis menggoda. Masing-masing disebut jumrah ula, jumrah wusto, dan jumrah aqobah. Ada 3 tempat ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kejadian berikutnya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Adik-adik tersayang, setelah Ismail tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan saleh, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggilnya. Anakku, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membangun Baitullah dekat sumber Zam-Zam. Dengan izin Allah, aku akan membantumu, jawab Ismail. Kemudian keduanya bekerja keras. Ismail mengangkat batu-batu, membelah dan meratakannya. Sementara itu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyusunnya menjadi sebuah bangunan agar dapat meletakkan batu-batu di tempat yang tinggi. Nabi Ibrahim alaihissalam berpijak di atas sebuah batu. Jika satu bagian telah selesai dikerjakan, beliau memindahkannya ke bagian lain sebagai tempat pijakan lagi. Demikian dilakukan terus sampai seluruh bagian Ka'bah selesai dibangun. Adik-adik tersayang, telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam membekas di atas batu pijakan tersebut. Jika kita pergi ke Masjid Al-Haram, kita dapat melihatnya dalam sebuah rongga berkaca. Batu itu dinamakan Maqam Ibrahim, artinya tempat pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang pernah melihat Maqam Ibrahim yang dekatnya di Masjidil Haram, di Ka'bah ya? Mudah-mudahan adik-adik tersayang semua bisa menjalankan ibadah haji ataupun umroh ya, supaya kita mengenal lebih dekat bagaimana perjuangan para nabi kita, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah apa yang telah kami kerjakan. Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui." Kemudian Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan agar tempat itu dijaga kesucian dan kebersihannya sebagai tempat beribadah, tawaf, ruku, dan sujud. Setelah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Palestina. Apa yang kemudian terjadi dengan Ismail? Jadi, ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Seperti itu adik-adik. Nah, ini adalah ilustrasi dari Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Hajar Aswad. Nah, ini ada Hajar Aswad juga ya, pengetahuan sedikit tentang Hajar Aswad. Hajar Aswad atau batu hitam adalah sebuah batu lonjong bergaris tengah sekitar 25 sampai 45 cm. Oke, sekian dulu adik-adik tersayang. Kita bisa lanjut esok lagi. Jangan lupa like and subscribe untuk kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di part 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di halaman berikutnya. Nih, keturunan Nabi Ismail. Adik-adik tersayang, tak lama kemudian Ismail menikah. Namun belum berapa lama rasa gembira itu berubah duka karena Bunda Hajar wafat. Ismail amat kehilangan ibunya. Betapa tidak, dia ditinggal oleh orang yang sangat dia sayangi dan menyayanginya. Mendengar istrinya wafat, Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah berusia lanjut datang ke Mekah. Ketika tiba di rumah Ismail, Nabi Ibrahim diterima oleh menantunya. Bagaimana kehidupan kalian? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Hidup kami susah dan terlalu sederhana. Bahkan sekarang pun saya tidak dapat menyuguhkan apa-apa kepada Bapak, keluh istri Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam termenung. Dia pun berdiri dan pamit. Sampaikan kedatanganku kepada Ibrahim. Katakan juga kepadanya bahwa aku ingin agar dia mengganti gerbang rumah ini. Ketika Ismail pulang, istrinya menyampaikan pesan ini. Itu ayahku, kata Ismail. Pesan itu memerintahkan agar saya menceraikanmu karena kamu tidak berlapang dada menjalani hidup kita yang sederhana. Setelah melaksanakan pesan ayahnya, Ismail menikahi wanita yang lain. Suatu saat, Nabi Ibrahim alaihissalam datang berkunjung. Beliau diterima oleh menantunya yang baru. Bagaimana kehidupanmu bersama Ismail? Tanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, Ismail adalah suami yang penyayang, rajin bekerja, dan selalu membimbing saya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hidup berbahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum. Sampaikan kedatanganku kepada Ismail. Katakan juga kepadanya bahwa aku menyukai gerbang rumahnya. Ketika Ismail datang, istrinya menyampaikan pesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, ayahku menyukaimu karena engkau istri yang salehah. Senyum Ismail. Adik-adik tersayang, Ismail pun kemudian diangkat menjadi seorang nabi. Putra-putra beliaulah yang menjadi nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kisah nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Nah, sebelumnya kita lihat dulu ilustrasi ketika Nabi Ibrahim silaturahim ke rumah Ismail, anaknya, seperti itu ya. Nah, ini adalah menantunya yang pertama yang sama Ibrahim dititipkan pesan bahwa gerbang pintunya minta
ganti seperti itu. Karena istrinya Ismail yang pertama itu bukanlah orang yang menerima apa adanya dan kurang bersyukur seperti itu ya. Akhirnya oleh Ismail diceraikanlah istrinya yang pertama tersebut. Tempat ibadah tertua. Melalui surat Ali Imran ayat 96-97, Allah menerangkan bahwa sesungguhnya rumah ibadah tertua di dunia ini adalah yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah. Rumah ibadah ini diberkahi Allah dan menjadi petunjuk bagi manusia di seluruh alam. Begitu tuanya umur Ka'bah sampai tak seorang pun tahu telah berapa lama Ka'bah berada di muka bumi ini. Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan membangunnya kembali. Seperti itu ya. Jadi diperkirakan sebelum adanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu Ka'bah sudah ada. Seperti itu adik-adik tersayang. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nih, nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang nenek moyang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Hashim bin Abdul Manaf. Dia adalah pemuka masyarakat dan orang yang berkecukupan. Masyarakat Mekah mematuhi dan menghormatinya. Wahai penduduk Mekah, aku membagi perjalanan kalian menurut musim. Jika musim dingin tiba, pergilah berdagang ke Yaman yang hangat. Jika musim panas, giliran kalian pergi ke Syam yang sejuk. Demikian keputusan Hashim. Adik-adik tersayang, Hashim tambah disayangi penduduk Mekah karena pada suatu musim kemarau yang mencekam, dia pernah membawa persediaan makanan dari tempat yang jauh. Padahal saat itu makanan amat sulit didapat. Terima kasih wahai Hashim, engkau menolong kami dengan pemberian makanan ini, seru penduduk Mekah. Di bawah kepemimpinan Hashim, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan yang makmur. Pasar-pasar didirikan sebagai tempat berniaga kafilah-kafilah dagang yang datang dan pergi silih berganti, baik pada musim panas maupun pada musim dingin. Demikian pandainya penduduk Mekah berdagang, sampai-sampai tidak ada pihak lain yang mampu menyaingi mereka. Wah, Masya Allah ya. Jadi kakek buyutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pandai berdagang. Akan tetapi adik-adik tersayang, di samping kemajuan besar itu, masyarakat Arab juga mengalami kemunduran luar biasa. Itulah sebabnya mereka dijuluki masyarakat jahiliyah alias masyarakat yang diliputi kebodohan. Itulah juga sebabnya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul terakhirnya di tempat ini. Adik-adik tersayang, apa saja yang dilakukan bangsa Arab saat itu sehingga mereka dijuluki masyarakat jahiliyah? Nah, adik-adik tersayang mau tahu kan? Sebentar, kita baca dulu ada pengetahuan pembagian utusan. Beberapa jabatan pemerintahan di Mekah diantaranya hijabah, pemegang kunci Ka'bah. Ada siqoyah, penyedia air dan makanan buat para peziarah. Rifadah, mengatur pembagian dana dari orang kaya untuk fakir miskin. Qiyadah, mengatur urusan peperangan. Seperti itu. Jadi ini adalah jabatan pemerintahan yang ada di Mekah. Ada 4 ya adik-adik ya. Sikoya, Rifadoh, Qiyadah, Hijabah. Seperti itu. Nah, ini adalah ilustrasi ketika Hashim bin Abdul Manaf mengatur perdagangan orang-orang Mekah. Mereka cukup bahagia sekali ketika
Hashim menjadi seorang pemimpinnya. Lanjut ke lembar berikutnya. Nah, ini teman-teman, adik-adik tersayang yang menyebabkan mereka itu mengalami kemunduran atau menjadi masyarakat yang jahiliyah. Karena ini, mereka percaya takhayul. Oh, tidak. Burung itu terbang ke kiri. Aku pasti akan tertimpa sial. Umpat seseorang. Orang itu kebetulan melihat seekor burung yang terbang di atas kepalanya berbelok ke arah kiri. Sepanjang hari itu, dia jadi murung karena yakin bahwa dia bernasib sial, walaupun belum tahu kesialan macam apa yang akan menimpanya. Adik-adik tersayang, orang-orang Arab pada masa jahiliyah amat percaya pada tahayul. Contohnya, mereka percaya jika burung yang mereka lihat terbang ke kiri, nasib sial akan menimpa mereka. Sebaliknya, jika burung kebetulan terbang ke kanan, nasib baik akan datang. Kepercayaan semacam ini disebut at-tatayyur. Selain itu, mereka percaya bahwa jika seseorang mati, rohnya akan menjadi burung. Mereka juga percaya bahwa di dalam perut manusia ada ular. Ular inilah yang menggigit di dalam perut sehingga orang merasa lapar. Geli juga ya adik-adik ya. Lihat, cincin tembagaku ini, kata seseorang kepada temannya dengan bangga. Cincin ini adalah pemberian seorang dukun kepadaku. Tidak sia-sia aku memberinya uang banyak agar membuatkan cincin ini. Jangan coba-coba menantangku, berkelahi sekarang. Berkat cincin ini aku merasa jauh lebih kuat. Wah, tuh ya, mereka jadi percaya tahayul tuh adik-adik. Kita na'udzubillah min dzalik ya. Nih, masih banyak kebodohan serupa yang mereka perlihatkan. Adik-adik tersayang, mereka juga amat taat menyembah berhala-berhala berbentuk patung. Jika mereka meminta pertolongan kepada berhala, tidak segan-segan mereka mengorbankan binatang ternak dan mengoleskan darahnya di tubuh berhala. Bahkan terkadang mereka sampai hati mengorbankan anak-anaknya sendiri demi mengharap keridhaan berhala. Adik-adik tersayang, selain melakukan kebodohan-kebodohan itu, mereka masih melakukan banyak sekali hal-hal yang merusak. Tuh ya. Nah, ini ada asal mula penyembahan berhala ya. Kita bisa cari pengetahuan sedikit asal usulnya kenapa sih kok di Mekah, di Ka'bah itu ada berhala-berhalanya? Tuh, awal mulanya penyembahan berhala di Mekah adalah ketika seorang bernama Amr bin Luhai membawa berhala besar bernama Hubal yang dibelinya dari daerah Syam. Di Mekah, berhala Hubal ditaruh di Ka'bah dan disuruhnya orang-orang datang menyembahnya. Menjelang penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad SAW, Ka'bah dipenuhi oleh 360 berhala yang terbuat dari batu, kayu, perak, bahkan emas. Nih, kita lihat ilustrasi bagaimana mereka menyembah para berhala. Gitu ya. Jadi mereka mempersembahkan makanan, buah-buahan buat berhala mereka, atau bahkan hewan kurban. Atau yang lebih parahnya lagi adalah mereka tega untuk mengorbankan anaknya sendiri. Seperti itu adik-adik. Lanjut ke lembar berikutnya. Nih salah satu juga yang menyebabkan mereka menjadi orang yang jahiliyah. Mereka itu gemar mabuk dan berjudi. Bangsa Arab pada masa itu sangat gemar meminum arak. Hampir semua orang adalah peminum kecuali beberapa saja yang tidak. Bawa kemari minumannya,
kita minum sambil berjudi, kata seseorang kepada teman-temannya. Para pelayan datang membawakan baki dan botol-botol minuman. Orang datang berkumpul sambil tertawa. Hai, panggil para penari, perintah tuan rumah. Para penari datang disambut tepukan dan sorak-sorai ketika minuman mulai membuat mereka mabuk. Seseorang kembali berseru, bawakan alat-alat judi kemari. Wah, semakin parah saja ya adik-adik ya. Orang pun membawakan alat-alat judi berupa bilah-bilah kayu dan sebuah kantung kulit. Beberapa ekor unta dipotong, yang kalah berjudi harus membayar unta-unta tersebut. Adik-adik tersayang, selain berjudi dengan memotong unta, mereka juga berjudi dengan bermacam-macam cara. Demikianlah, minum sambil berjudi adalah kebiasaan yang amat digemari oleh bangsa Arab saat itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, masih banyak para pemeluk baru agama ini yang masih suka meminum arak, sampai turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berangsur-angsur mengharamkan orang meminum minuman keras. Selain berjudi dan minum arak, apalagi yang dilakukan oleh orang pada masa jahiliyah? Nah, ini adalah ilustrasi apa yang mereka lakukan ya pada malam hari. Mereka adalah pedagang ulung, dermawan juga sebetulnya, orang kaya, tapi jahilnya adalah ya itu, mereka suka sekali mabuk dan berjudi. Hidup mereka berfoya-foya. Yuk kita pelajari sedikit tentang barn. Judi memotong unta adalah judi yang paling digemari orang Arab jahiliyah. Bilah-bilah kayu dikocok dalam kantung dan dibagikan. Orang yang mendapat undi kosong dinyatakan kalah dan harus membayar unta yang dipotong. Daging unta kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Orang yang tidak suka berjudi semacam ini dipandang sebagai seorang kikir yang biasa disebut barn. Oh, seperti itu ya. Mereka sebetulnya dermawan ya, tapi dermawannya dengan cara yang salah ya adik-adik ya. Oke, adik-adik tersayang semuanya cukup sampai di sini dulu. Kita bisa lanjut ke part berikutnya. Ya, jangan lupa like and subscribe supaya kamu tetap bisa mengikuti kelanjutan dari cerita awalan dari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.